DPRD DIY menggelar rapat paripurna dengan acara penjelasan atau penghantaran Gubernur DIY atas rancangan peraturan daerah DIY tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2022. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD DIY Nur Yadi dan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta jajaran eksekutif. Dalam rapat paripurna ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan penjelasannya terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2022. Gubernur DIY menyampaikan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan BPK perwakilan DIY pada rapat paripurna DPRD DIY tanggal 13 April tahun 2023 kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-13 kalinya. Pencapaian kembali atas opini wajar tanpa pengecualian tidak serta-merta karena kontribusi satu pihak saja, melainkan karena semua pihak yang saling bersinergi. Pada laporannya dijelaskan bahwa realisasi APBD tahun 2022 meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rincian hal tersebut yaitu pendapatan dianggarkan sebesar Rp5,489 triliun dan direalisasikan sebesar Rp5,531 triliun atau 100,77%. Belanja dianggarkan sebesar Rp5,880 triliun dan direalisasikan sebesar Rp5,540 triliun atau 92,69%. Surplus defisit tahun anggaran 2022 dianggarkan defisit sebesar Rp390,812 miliar dengan realisasi surplus sebesar Rp81,259 miliar. Berikut jalannya rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DIY Nur Yadi. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Asisten Sekretaris Daerah dan para pejabat di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna ke-14 masa persidangan kedua tahun sidang 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, dan pejabat pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati rekan-rekan pers dan media massa serta hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat hadir dalam rapat paripurna pada siang hari ini. Selanjutnya, kepada Gubernur dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama pimpinan Dewan, kami mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rapat paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna pada siang hari ini telah dihadiri secara daring dan luring oleh 30 orang anggota dari 54 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, maka quorum rapat telah terpenuhi. Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD ke-14
masa sidang 2 tahun sidang 2023 pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 pukul 10:55 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara pokok rapat paripurna siang hari ini, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat kepada jemaah haji Indonesia yang sedang menjalankan rangkaian ibadah haji teriring doa semoga selamat sampai kembali ke Indonesia dan menjadi haji yang merabur. Amin. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dalam lampiran bab 8 pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, Badan Musyawarah DPD pada tanggal 26 Mei tahun 2023 memutuskan diselenggarakan rapat paripurna pada siang hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 dengan acara penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas rancangan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022 tersebut dalam bahan acara nomor 11 tahun 2023. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, marilah kita mulai acara rapat paripurna pada siang hari ini dengan acara penjelasan Gubernur DI terhadap bahan acara nomor 11 tahun 2023. Kepada Gubernur DI, kami mohon untuk menyampaikan penjelasan dimaksud. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati saudara pimpinan segenap anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati saudara Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya. Sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan untuk hadir bersama pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara penyampaian nota penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022. Hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 320 ayat 1 dan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 194 ayat 1 mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan serta ikhtisar laporan kerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah diatur di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022, telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapat paripurna istimewa DPRD DIY tanggal 13 April tahun 2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan demikian, kita berhasil mempertahankan opini WTP tersebut untuk ke-13 kalinya. Prestasi dalam mempertahankan opini tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik dari jajaran legislatif maupun eksekutif, yang akan senantiasa menjadi motivasi untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Hadirin yang saya hormati, salah satu materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 adalah laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang meliputi 1. Laporan realisasi anggaran. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3. Neraca. 4. Laporan operasional. 5. Laporan arus kas. 6. Laporan perubahan ekuitas. Dan 7. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Laporan pertanggungjawaban ini memuat realisasi pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari rencana yang telah ditetapkan dan disajikan dalam bentuk perangkaan. Perangkaan atas realisasi pendapatan dan belanja selama tahun anggaran 2022 kami sajikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah sebagaimana telah kami sampaikan kepada DPRD. 1. Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 secara keseluruhan meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp5.489 miliar dan realisasinya sebesar Rp5.531 miliar atau 100,77%. Belanja dianggarkan sebesar Rp5.880 miliar dan direalisasikan sebesar Rp5.450 miliar atau 92,69%. Surplus defisit tahun anggaran 2022 dianggarkan defisit sebesar Rp390.812 juta dengan realisasi surplus sebesar
81 miliar 259 juta rupiah. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar 564 miliar 487 juta rupiah dengan realisasi sebesar 554 miliar 687 juta rupiah atau 98,26%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 173 miliar 676 juta rupiah dengan realisasi sebesar 173 miliar 675 juta rupiah atau 100%. Pembiayaan neto dianggarkan sebesar 390 miliar 812 juta rupiah dengan realisasi sebesar 381 miliar 12 juta rupiah atau 97,49%. Pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2022 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar 462 miliar 272 juta rupiah. Hadirin yang saya hormati, berikut ini kami sampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. 1. Pendapatan. Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah, daerah yang sah dengan anggaran sebesar 2.195 miliar rupiah dan realisasinya sebesar 2.263 miliar rupiah atau 103,12% dengan rincian sebagai berikut. 1. Pajak daerah. Pajak daerah dianggarkan sebesar 1.925 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 1.951 miliar rupiah atau 101,38%. 2. Retribusi daerah. Retribusi daerah dianggarkan sebesar 36 miliar 120 juta rupiah, direalisasikan sebesar 38 miliar 250 juta rupiah atau 105,89%. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dianggarkan sebesar 106 miliar 109 juta rupiah, direalisasikan sebesar 108 miliar 240 juta rupiah atau 102,01%. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dianggarkan sebesar 128 miliar 34 juta rupiah, direalisasikan sebesar 165 miliar 675 juta rupiah atau 129,40%. B. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Secara keseluruhan pendapatan transfer dianggarkan sebesar 3.287 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 3.258 miliar rupiah atau 99,11%. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dianggarkan sebesar 7.241 juta rupiah, direalisasikan sebesar 10.042 juta rupiah atau 138,69%. Dua, belanja. Belanja pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk tahun 2022 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Total belanja secara keseluruhan dianggarkan sebesar 5.880 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 5.450 miliar rupiah atau 92,69% dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi. Belanja operasi dianggarkan 3.759 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 3.446 miliar rupiah atau 91,68%. B. Belanja modal. Belanja modal dianggarkan sebesar 742.798 juta rupiah, direalisasikan sebesar 704.882 juta rupiah atau 94,90%. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga dianggarkan 62.546 juta rupiah dengan realisasi sebesar 5.735 juta rupiah atau 9,19%. D. Belanja transfer. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Secara keseluruhan, belanja transfer dianggarkan 1.316 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 1.293 miliar rupiah atau 98,28%. C. Pembiayaan. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa dianggarkan sebesar 554.487 juta rupiah, direalisasikan sebesar 554.487 juta rupiah atau 100%, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dianggarkan sebesar 10 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 199.943.000 rupiah atau 2%. 2. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal investasi pemerintah daerah pada PT BPD DIY dengan anggaran sebesar 173.676 juta rupiah dan direalisasikan sebesar 173.675 juta rupiah atau 100%. 2. Romaji. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2022 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2022 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut. 1. Saldo anggaran lebih atau SAL awal sebesar 554.487 juta rupiah. 2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan
sebesar 554.487 juta rupiah. 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar 462.272 juta rupiah. 4. Saldo anggaran lebih SAL akhir sebesar 462.272 juta rupiah. 3. Romaji. Neraca. Neraca per 31 Desember 2022 pada sisi menggambarkan aset pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sebesar 12.567 miliar rupiah dan di sisi lain menggambarkan kewajiban sebesar 39.140 juta rupiah serta ekuitas pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sebesar 12.528 miliar rupiah. 4. Romaji. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari pendapatan LO, beban transfer, dan pos-pos luar biasa dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan laporan operasional sebesar 5.723 miliar rupiah. B. Beban sebesar 5.194 miliar rupiah. C. Surplus kegiatan operasional sebesar 529.059 juta rupiah. D. Surplus kegiatan non operasional 888.973.000 rupiah. C. Surplus laporan operasional sebesar 529.928 juta rupiah. 5. Romaji. Laporan arus kas. Laporan aliran kas periode tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Aliran kas masuk sebesar 11.133 miliar rupiah. B. Arus kas keluar sebesar 11.225 miliar rupiah. C. Saldo kas awal per 1 Januari 2022 sebesar 554.487 juta rupiah. D. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022 sebesar 462.272 juta rupiah. E. Penurunan bersih kas sebesar 92.216 juta rupiah. 6. Romaji. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut. A. Ekuitas awal sebesar 11.951 miliar rupiah. B. Surplus laporan operasional sebesar 529.928 juta rupiah. C. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar 47.509 juta rupiah. D. Ekuitas akhir 12.528 miliar rupiah. Hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan temuan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian internal
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan telah kami tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Demikian penjelasan singkat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022. Selanjutnya kami harapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2022 dapat segera diagendakan pembahasannya sehingga secepatnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah istimewa Yogyakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan meridhoi upaya pengabdian kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur DIY mengharapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2022 dapat segera diagendakan pembahasannya sehingga bisa dengan cepat ditetapkan menjadi Perda DIY tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2022. Sementara itu, Ketua DPRD DIY Nur Yadi dan Wakil Ketua Huda Triyudiana serta anggota DPRD DIY Lili Saiful Ahmad memberikan tanggapannya terhadap pidato penghantaran Gubernur DIY atas Raperda DIY tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2022. Soal kemiskinan masih menjadi masalah yang harus mendapatkan perhatian serius Pemda DIY. Berikut tanggapan pimpinan dan anggota DPRD DIY. Jadi pasti besar politik setiap masing-masing fraksi. Tapi bagaimanapun kita memahami bahwa jika bicara tentang DIY ini ada satu daerah yang khusus istimewa, sehingga konsekuensi logis daripada pemerintah pusat memberikan anggaran namanya dana S. Tapi ternyata APBD punya, dana S punya, bantuan distribusi punya, ternyata kita itu masih banyak yang miskin ekstrim, banyak stunting, ya, sehingga harapan kita pemerintah daerah konsentrasi ke situ. Artinya bahwa kita diskusikan jika memang dana itu bisa untuk mengurangi kemiskinan, saya pikir itu menjadi polisi baik untuk kita dan kami akan menerima itu. Sehingga harapan kita daerah yang istimewa itu betul-betul istimewa isinya. Jangan justru kondisinya realnya itu berbalik dengan apa yang menjadi istimewa itu. Sehingga, tapi saya yakin Gubernur punya konsep yang bagus lah, termasuk bagaimana membantu pada miskin ekstrim itu dibantu secara rutin, itu silahkan saja lah. Yang terpenting kami bermitra dengan eksekutif ini harapan kita harus maju, ya. Dengan harapan bahwa ke depan nanti betul-betul kesejahteraan ada di masyarakat kita. Harus kita mulai dari sekarang. Ini penghantaran Gubernur tentang LPJ APBD DIY tahun 2022. Ini memang ini sebuah proses rutin konstitusional untuk pelaporan kegiatan-kegiatan yang menggunakan APBD tahun 2022. Nah, harapannya setelah perda ini nanti disahkan, pertanggungjawaban disahkan, kemudian kita akan tindak lanjuti dengan sebagai dasar untuk melakukan perubahan APBD tahun 2023. Jadi dari sini kan kita ketahuan ada silpanya, ada angka berapa, sehingga kemudian itu yang bisa kita alokasikan untuk pembahasan APBD perubahan tahun 2023. Kalau menurut Pak Huda, apa sih PR yang paling utama di DIY? Saya kira PR paling utama sekarang memang kemiskinan ya. Cuman kita ada kabar gembira dari BPS dan dari Kementerian PMK bahwasanya kemiskinan ekstrim di DIY ini sekarang termasuk yang paling rendah di Pulau Jawa. Dan jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional, yaitu 1,08%. Rata-rata nasionalnya 1,74%. Artinya kedalaman dan keparahan kemiskinan kita ini sebenarnya lebih baik daripada daerah-daerah lain. Di Jawa itu paling baik. Nah, PR kita tahun 2024 ini kemiskinan ekstrim harus nol. Jadi itu yang menjadi langkah-langkah harus kita galang bersama. Makanya
APBD DIY tahun 2023 ini mengalokasikan anggaran yang cukup besar dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, sekitar 7,98% untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Sehingga harapan kita nanti betul-betul kemiskinan ekstrim ini tahun 2024 bisa nol, sesuai dengan target bersama kita. Langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan Pemda gimana untuk meraih? Saya kira ada 3 hal. Yang pertama adalah melakukan langkah-langkah penjaminan sosial. Kemudian yang kedua langkah-langkah pemberdayaan, dan yang ketiga adalah langkah-langkah yang kaitannya dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi itu yang sedang kita lakukan. Yang kami dorong di sini adalah bagaimana APBD Kabupaten Kota juga mengalokasikan lebih untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ya. Rata-rata sekarang Kabupaten Kota kita ini masih 3%, bahkan ada yang 1,7% untuk kemiskinan ekstrim. Padahal DIY sekarang sudah 7,98. Nah, harapan kita dengan perubahan besok ini kita akan bisa melakukan langkah-langkah lebih signifikan lagi sehingga yang ekstrim ini bisa betul-betul bisa menjadi 0 ya. Kalau 0 itu maksudnya bukan 0,0 ya, tapi 0,0 sekian lah gitu. Karena untuk menghapuskan sama sekali sepertinya kan ya agak sulit ya. Yang pertama yang beberapa hal sebenarnya ada, tapi yang paling kami garis bawahi salah satunya adalah yang pertama WTP yang ke-13 kali berturut-turut pemerintahan daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan APBD, pelaksanaan APBD ini mendapatkan WTP dari BPKRI. Jadi ini saya ucapkan selamat untuk Ngaso Dalam Pak Gubernur Susilo Tanamengkubuwono ke-10 dan juga Sri Paduka Pakualam beserta jajaran. Itu yang saya ucapkan selamat dan semoga ini akan berurutan diikuti dengan beberapa hal peningkatan baik pelayanan kepada masyarakat dan target-target ke depan sehingga masyarakat daerah Yogyakarta menjadi lebih makmur lagi. Yang kedua, bahwa ada proses penganggaran di situ yang akhirnya judulnya surplus. Ini menarik untuk kami. Jadi dari mulai pendapatan, kemudian belanja itu ada surplus, kemudian dari pembiayaan baik penerimaan dan pengeluaran juga ada selisih angka. Jadi ini hal yang menarik dan semoga ke depan ada hal-hal yang lebih bagus lagi ke depannya sehingga kami yang menjadi bagian dari pemerintahan DIY, kami dari legislator, kami akan terus mendorong dan bersama-sama dengan pemerintah daerah Yogyakarta agar supaya ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Kalau menurut Pak Lili, apa yang menjadi PR untuk Pemda DIY ke depan ini agar biar lebih baik? Yang jadi PR sebenarnya isu yang berkaitan dengan kemiskinan. Itu saya yakin pemerintah DIY, baik Pak Gubernur, Pak Sri Paduka Pakualam dan jajarannya pasti memikirkan yang hal yang paling strategis untuk bagaimana menyelesaikan ini. Nah, paling tidak ada 3 hal yang sering disampaikan berkaitan dengan visi misi. Ada menjadi unggulan di pariwisata, di pendidikan dan juga di kebudayaan. Nah, kami sebenarnya mengusulkan kalau ini diperkenankan adanya upaya untuk pengerucutan kepada dunia industrial. Nah, salah satu contohnya parameternya bahwa di DIY ini sudah ada pelabuhan Tanjung Ardikarto yang walaupun hari ini masih mangkrak, tapi ada pelabuhan udara. Iya, yang ini salah satu pelabuhan besar yang salah satu pelabuhan atau bandara yang bisa untuk landing take off pesawat terbesar di dunia A380 itu merupakan salah satu parameter bahwa industrial di DIY ini akan menarik sekali, akan menarik untuk para investor, akan menarik untuk para orang yang akan menanamkan modal di sini. Nah, salah satu penyelesaian kemiskinan itu ya dengan pekerjaan. Ini kami berharap ini menjadi salah satu perhatian sehingga adik-adik kita yang lulusan SMK yang selama ini kita memberikan fasilitasi subsidi pendidikan itu tidak terus kemudian pergi karena tidak ada pekerjaan di DIY. Ini salah satu parameter yang mungkin menjadi salah satu hal yang perlu menjadi pencermatan kita semua. Itu salah satunya. Kemiskinan menurut data BPS, kemiskinan ekstrim di daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan yang cukup baik. Nah, mungkin tindakan selanjutnya apa? Ya, kita dorong terus. Jadi kembali lagi kalau konteks industrial tadi itu kan penyiapan lapangan pekerjaan. Kita ini
subsidi di dunia pendidikan itu kalau di pemerintahan DIY kan di SLB, SMK sama SMA ya kan. Nah ini mestinya lapangan pekerjaan setelah untuk adik-adik lulus itu juga disiapkan. Saya pikir ini akan menjadi menarik ke depannya, dan industrial itu tidak melulu industri pabrikan, tapi industrial itu ya industri pariwisata, industri hiburan dan sebagainya. Nah, nanti kita dorong tanpa harus menghilangkan yang namanya ruh dari Yogyakarta. Jadi di sini ada sebuah moralitas atau yang harus kita jaga, bahwa orang-orang Yogyakarta itu santun, baik, ramah, dan pekerja keras. DPRD DIY akan segera melakukan pembahasan lanjutan agar Raperda ini bisa segera menjadi perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2022. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati Manta. Oi. Reca manik sejatine kalam kang dinuding cak. Nyong wis tekan nang mbok jajan. Mbok jajan ke apa sih? Nah, nang mbok jajan ki anak jajanan, dolanan sing jere tahun 90-an. Pokoknya tuh kan akhirnya bisa dari banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia nyong ngerasa bangga banget ya, nyong terharu banget. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran.
Pameran film noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Inilah kondisi jalan usaha tani di Giripurwo, Purwosari, Gunung Kidul yang masih berupa tumpukan tanah dan batu sehingga tidak nyaman dilalui kendaraan. Padahal jalan ini sangat penting untuk sarana para petani ke lahan garapannya maupun penghubung antar desa. Melihat kondisi ini, anggota DPRD DIY Rani Widayati memperjuangkan pembangunannya dengan menggunakan dana keistimewaan. Melalui program padat karya, akhirnya sebagian jalan di Tlogowara Giripurwo, Purwosari, Gunung Kidul bisa dibangun dalam bentuk cor jalan dengan luas pengerjaan 500-an meter persegi. Anggota DPRD DIY Rani Widayati menyempatkan diri meninjau hasil program padat karya jalan usaha tani di Giripurwo tersebut dan melakukan dialog dengan warga untuk menerima aspirasi. Di hadapan Rani Widayati, warga Tlogowara Giripurwo meminta agar pembangunan jalan usaha tani ini bisa dilanjutkan karena masih ada jalan yang belum dilakukan pengerasan jalan atau cor. Berikut jalannya dialog anggota DPRD DIY Rani Widayati dengan masyarakat Tlogowara Giripurwo Gunung Kidul di lokasi pembangunan jalan. Ini dalannya pun dadi niki nggih. Nggih, alhamdulillah. Ya niki saking dana sumber niku dana keistimewaan sing memperjuangkan nggih anggota DPR Dewan nggih. Nggih, alhamdulillah ning dereng sinaosa dereng anu niki nggih, dereng napa? Dereng tepung, basane dereng tepung. Ning mengki alon-alon gitu. Sebab anggaranipun rak wis dipaket-paket terbatas gitu, Pak. Terus bangke nek pun wis dadi ngajukke meneh, teruske meneh ditepungke ngeten iki. Amargi kula nggih priatos Pak nek ning mriki ten dusun-dusun ngeten iki dalane rusak padahal niki kan jalan kangge usaha tani gitu. Nggih, usaha tani nggo masyarakat kan aset-aset yang ada di paling ujung. Nggih. Nah niki ingkang baken kula ngaturaken matur nuwun dumateng Bu Rani jajaranipun ingkang sampun paring pambiyantu Bu. Nggih, Pak. Menika program Corblok Jalur Ekonomi Palgading ingkang mapan wonten Giripurwo menika sampun kaleksanan atas pambiyantunipun Ibu saking Dewan Provinsi. Panjenenganipun Bu Rani. Ingkang baken kula ngaturaken matur nuwun kanthi agung awit saking pambiyantunipun kula pitados bilih dana keistimewaan ingkang lewat BKK panjenenganipun Bu Rani menika tanpa dikawal menika mboten terlaksana wontenipun Padukuhan Tlogowara khususipun Kalurahan Giripurwo. Ingkang salajengipun menika tesih nyuwun harapan utawi tujuan Bu menika karana sampun pun kula ukur dereng tepung pengerasan jalan ugi Corblok menika taun ingkang badhe dateng syukur wulan menika ingkang sampun pun masukaken dhateng program ABBK menika jumlahipun ingkang sampun terlaksanan menika 504 meter. 504 meter sing pun terlaksana padahal done yang dalam ketebalannya tuh 5 cm, lebar menika 80 cm. Lalu pengerasan itu tetap batu sesuai dari anggaran Bu. Terus menika
beremanipun sampun batu menika sedaya sampun pun anggaraken dhateng program keistimewaan. Lajeng ingkang dereng pun terlaksana tesih pengerasan jalan seperti batu-batu menika ingkang kula ukur menika dereng sekitar 300 meter sing dereng jadi tepung corblok pun Padukuhan Tlogoara Kelurahan Giripurwo 300 meter. Menika kemarin sudah saya ukur dari tim desa itu kekurangannya 300 meter. Nah, sedangkan untuk program yang akan datang ini cuma itu tepungnya itu yang 100 juta itu juga mau masuk di sini bulan ini. Ini kami juga mengucapkan terima kasih atas Bu Rani yang telah memperjuangkan di Kelurahan Giripurwo umum pun di Tlogoara ini. Dan terima kasih, tanpa ada dukungan dan pengawalan dari Ibu Dewan itu tak mungkin nggak ada terlaksana. Menika banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas perjuangannya. Yang selanjutnya ini jalan sampai usaha tani Palgading sampai Palgading itu udah sampai. Lalu untuk corbloknya itu udah nggak putus Bu. Tapi itu sampai di sebelah utara Palgading Telaga itu. Jadi kesananya ke selatannya juga belum. Ya nanti kalau memang ada program yang akan datang nanti siap dikawal dari Ibu Rani. Saya rasa itu Bu dari kami sebagai orang tua di Padukuhan Tlogoara Kelurahan Giripurwo sebagai pengawalan pembangunan program jalan usaha tani corblok yang saat ini dikawal oleh Bu Rani untuk Tlogoara. Memang jalannya seperti ini Pak Bu, ini memang jadi sangat sulit karena orang pedesaan, bahkan untuk petani-petani itu memerlukan sekali untuk mendukung untuk petani. Nah, kondisi program itu cuma terbatas. Ini alon-alon. Bahkan saya juga konfirmasi dari Giri Cahyo Padukuhan Lumbung. Yaitu tadi disampaikan bahwa untuk usaha tani itu biar melingkar. Jadi namanya Tlogoara dengan Lumbung itu lain desa, tetapi tujuannya sama untuk jalan tepung, masyarakat semuanya itu terlingkar. Itu menjadikan salah satu program ke depan. Jadi sekarang ini udah 1 tahun 2 tahun dapat 2 program yang 175 dan 100 dan 100 nanti terlaksana. Itu kami juga udah nanti biar gantian tahun yang akan datang, tetapi namanya program itu nggak putus seperti itu nanti ke depannya. Semoga nanti Bu Rani tetap menjadi Dewan selamanya, nanti kan programnya nggak putus. Saya rasa itu tambahan saya. Pak Duko, Pak Eri, masyarakat ya. Terus alhamdulillah ini juga berkat kami belusuan. Kami belusuan datang dusun-dusun. Kita tahu bahwa segala sesuatunya itu tanpa kita turun ke bawah tidak akan tahu permasalahan masyarakat. Kertose ya apik kabeh dalane gitu. Nah, mungkin kalau bukan Golkar, kalau tidak Golkar, mungkin saya pikir tidak akan sampai turun. Kalau ini pas ini saja kalau wingi saya juga hadir di sini pas gugur gunungipun. Saya juga hadir, saya juga tahu seperti apa perjuangan bapak-bapak itu, guyupnya, rukunnya, milo. Saya itu kegiatan ini lebih cenderung kepada padat karya, sepados bapak-bapak ibu ini yang bekerja di sini juga ikut handar beni. Nek mboten niku ming di napa niku jenenge ditenderke itu tidak akan rumangsa duweni. Tetapi kalau kemudian ini padat karya, gotong royong, guyup, rukun, warga masyarakat, amargi menawa Bapak Ibu juga harus melewati dalan ini kagem usaha tani. Kula ngertos piyambak ibu-ibu isih manggul napa niku kayu, kajeng saking nika mesake banget munggah medun gunung, paling mboten nek ngeten iso dibantu nganggo kendaraan. Nek mboten saged Pak. Ini menjadi prioritas bagi kami untuk membangun masyarakat khususnya di padusunan ngeten nika yang memang sangat-sangat membutuhkan. Sinaosa nanti anggaran itu terbatas, ning rak mengke wonten kelanjutan-kelanjutane. Nggih, niki termasuk saking pokir Pak. Terus nanti ini kan juga akan berlanjut pelan-pelan. Dan ini memang yang sengaja yang kami ambil adalah padat karya, sehingga makanya Bapak Ibu juga terlibat di dalam pengerjaan jalan usaha tani mriki. Panci ya paling boten sithik-sithik lah wis dadi
napa ngeten nika wis penak wingi nika jan numpak mencolot-mencolot. Nek kasarane nek wong meteng wis lahir, nggih to. Nggih niku saking eleke. Lah nggih. Amargi kula ningali hasil napa nggih awale kaya ngopo, kemudian sakniki ngeten iki ditata, kula nggih ningali perjuangan masyarakat di sini luar biasa, dikerjakan rukun per RT dikerjakan nggih to Pak. Saka bagian dina iki RT 1 2 3 4 ganti rampung. Ya sinaosa dereng dumugi tepung wau Mak, insyaallah nanti kalau memang masyarakat juga masih menghendaki kami untuk menapa berjuang dengan panjenengan, ya insyaallah tetap akan kami perjuangkan. Ngaten nggih. Dados semuanya ada bergantung kepada panjenengan saya. Ini mau diteruskan menapa mboten. Amargi tidak semua menapa anggota DPR, DPRD, tidak semua kader atau tidak semua anggota dewan menika mangertosi langsung kondisinipun ngaten. Nggih, ngaten nggih Mbak Bil matur nuwun sanget. Alhamdulillah nderek remen iki Pak sudah bisa dilewati, paling tidak sinaosa yusut terbatas. So nek wis negarane makmur di napa dihaluske, direngke gitu. Kita berjuang. Karena dais dana keistimewaan itu harus bermanfaat bagi masyarakat semua. Masyarakat harus merasakan. Dados menika dari anggaran dana keistimewaan, bapak-bapak sudah merasakan, oh ternyata ono gunane undang-undang keistimewaan itu. Jalan usaha tani ini bersumber kepada dana keistimewaan. Tentunya harapan kami itu masyarakat akan merasakan benar-benar bagaimana manfaat dari dana keistimewaan, ikut merasakan dana keistimewaan. Nah mudah-mudahan ini dengan adanya dana ini, semua masyarakat akan merasakan dan akan ikut mengenyam bahwa ternyata dana itu bisa sampai di pelosok-pelosok dusun. Anggota DPRD DIY, Rani Widayati menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Giripurwo untuk membangun wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.